Asmadi Abdullah, cabang dari TTR Tangerang. Saat ini saya bergabung menjalankan bisnis ini lebih kurang 1 tahun. Sejak saya menjalankan bisnis ini, kehidupan saya merasa sangat berbeda, berubah dari sebelumnya. Kalau dulu saya sebagai seorang gajian, karyawan, setiap bulan mendapat gaji, sekarang saya sangat beruntung karena setiap bulan saya mendapatkan uang yang lebih dan juga saya bisa jalan-jalan gratis. Oke, jalan-jalan gratis. Pasti mau dong Bapak Ibu. Dipersembahkan oleh. Ini mengenai apa nih Pak? Ya, ini buku Tour and Travel Revolution alhamdulillah sudah bestseller di Gramedia. Ini ada kisah saya juga mulai awal dari kamar kos hingga seperti sekarang, dan juga ada kisah sukses dari cabang-cabang kami. Ada mantan bidan juga Bu Wiwin Novalisa dari Pekanbaru, dan ada juga mantan dari karyawan perusahaan mobil ya Pak Badan Prianto dari Bekasi. Sekarang udah omsetnya luar biasa, fantastis dan sebagainya, dan juga ada tips untuk memasarkan bisnis Tour and Travel di sini. Oke. Detailnya ada di buku Tour and Travel Revolution. Ini juga ada testimoni ya, video ya. Selain tadi kalau bisa dibaca di buku, ini juga ada tayangan yang sudah sukses nih ya Pak ya. Kita saksikan bersama nih. Kita lihat. Mas Nur Aida, cabang Bandung. Kami dari TTR Tour Travel Revolution memberikan peluang usaha kepada Anda dengan membuka keagenan tour travel. Salah satu produknya adalah umroh 5 gratis 1. Perkenalkan, nama saya Ruslan dari Balikpapan. Bahwa saya telah mengikuti umrah. Pastikan Anda bergabung karena mempunyai sejuta manfaat di TTR Travel Revolution, terutama untuk umroh kita memiliki paket 5 gratis 1. Alhamdulillah, kami cabang dari TTR Kota Palembang. Doa kita semua dan semoga Anda yang sudah pernah berangkat umroh bisa berangkat lagi dan bisa mengumrahkan banyak orang. Bagi Anda yang belum pernah datang ke Baitullah, semoga Anda bisa segera mengambil kesempatan ini dengan mengikuti program kami yang luar biasa 5 gratis 1, dan pastikan itu Anda. Mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang diberikan kepada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 15 tahun saya menjadi karyawan, saya memutuskan untuk berwirausaha menjalani bisnis tour and travel ini, dan alhamdulillah manfaatnya sangat luar biasa. Saya sudah bisa menjalankan bisnis ini hingga bisa mengembangkan agen punya ratusan agen di seluruh Indonesia. Ketika saya berani memutuskan resign dari pekerjaan karena bertemu dengan bisnis tour and travel yang sangat dahsyat, alhamdulillah. Sorry, maaf, sempat terputus. Baik, kita tampilkan video profil pembicara kita. Dia seorang ibu rumah tangga dengan 3 putra putri, dan beliau barusan menyelesaikan S2-nya di Prancis. Sekarang dia aktif sebagai PNS di Kementerian Perhubungan di Balai Diklat Penerbangan. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar di kantornya di arah Tanggututu, Bandara Lama. Sekarang Balai Diklat sudah berganti menjadi Politeknik Penerbangan. Di sela-sela kesempatan waktu pada hari Sabtu Minggu, dia menyempatkan untuk mengisi acara-acara seminar atau workshop, dan mendapat banyak sekali penghargaan dari tahun 2015. Baik Bapak Ibu, ya tidak langsung lama kita panggilkan pembicara kita, Ibu Fitri Masito. Tepuk tangan Bapak Ibu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan mukanya ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih sekali sudah hadir di ini seminar saya yang udah gak kehitung-hitung juga. Saya mulai jadi trainer di Tour and Travel ini sejak tahun 2016 sampai sekarang. Ya alhamdulillah. Jadinya dari awal yang nggak bisa ngomong, takut di depan umum, dari bisnis ini bisa mengantarkan dan merubah banyak sekali perubahan dalam hidup.
dari mulai kemampuan berbicara termasuk finansial juga. Nah, saya juga nggak pelit ilmu, saya pengen juga semua binaan saya juga bisa tahu bahwa bisnis yang seperti ini bisnis yang luar biasa, kita bisa mendapatkan penghasilan yang luar biasa di sini, ya. Dan harus Bapak Ibu yang hadir di sini ketahui dulu ini bukan multi level marketing, ya. Ini benar-benar Anda akan diajarkan untuk membangun bisnis masing-masing, bisnisnya tapi sama, ya, di tour and travel, ya. Perkenalkan, nama saya Fitri Masito, tadi udah diceritain, ya. Kalau ketemu saya di jalan silahkan dipanggil Mbak Fitri boleh, Bu Fitri boleh, ya. Dan saya sudah diceritain juga saya masih aktif sebagai PNS, ya. Kalau saya bisa berpenghasilan luar biasa di bisnis ini masih sambil kerja, apalagi Bapak Ibu yang hadir di sini yang punya banyak waktu. Dibayangin, ya. Oke, saya tanya dulu yang kerja sama seperti saya, baik PNS maupun swasta, yang jelas kita kerja, boleh angkat tangan? 1, 2, 3. Oke, berarti hampir 60% di sini bekerja. Yang punya usaha sendiri, saya angkat tangan juga nih, yang punya usaha sendiri. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada sekitar 20% berarti dari sini. Ya, ada plus minus Bapak Ibu, ya, tentunya. Tetapi Rasulullah mengajarkan kita dan memberitahu bahwa 9 dari 10 pintu rezeki dengan apa? Wirausaha, dengan berjualan, dengan berdagang, ya. Setuju nggak? Setuju. Ya, kita sama kayak Jamil Azaini tadi. Kalau bilang setuju, jawabnya apa? Sepakat. Ya, kalau saya bilang setuju, jawabnya apa? Sepakat. Ya, oke. Terus tadi udah dikasih tahu belum? Kalau handphonenya berbunyi, kita jadi door prize. Setuju? Sepakat. Ya. Kalau handphonenya berbunyi, ya, di ruangan ini, nah langsung Mbak Deni langsung ambil handphone, ya. Oh, nanti bunyi, ya. Yang handphonenya berbunyi, kita jadiin door prize. Setuju? Sepakat. Oke, berarti sekarang semuanya pada boleh di-silentkan, ya. Jangan di mode pesawat, nanti ada yang penting juga. Kalau mau ada telepon boleh Bapak Ibu silakan angkat keluar, ya. Soalnya nanti agak-agak kita rebutan ngomong, ya. Oke. Nah, sedikit tentang saya. Alhamdulillah, selain sebagai PNS, saya juga punya putra putri. Yang terakhir anak ketiga itu umurnya 1 tahun 3 bulan, ya. Yang anak kedua umurnya 8 tahun, jadi agak jauh juga jaraknya. Kemudian alhamdulillah juga dapat gratis beasiswa S2 dari kantor, ya. Baru selesai juga, alhamdulillah banget. Tapi saya bukan mau cerita, saya sudah S2 loh, karena saya tahu di sini Bapak Ibu banyak yang sudah jadi dosen-dosen, ya. Tahu sendiri, saya tahu. Bukan itu, yang saya ceritakan adalah mindset kita, ya, mindset kita. Ketika Anda yakin Anda akan menggapai sesuatu, Anda akan mendapatkan itu. Setuju? Sepakat. Bener nggak? Bener nggak? Ya, jadi mulai detik ini, nanti pulang dari seminar ini harus melakukan apa? Berpikir positif. Karena kalau berpikir positif akan melahirkan hal-hal positif juga, ya. Jangan apa-apa, saya nggak bisa. Mau buka usaha, nggak ada modal. Mau buka usaha, saya nggak minat, saya nggak bisa, ya. Jangan seperti itu. Kita harus mencoba dahulu. Karena ketika sudah mencoba, Anda pasti menemukan masalah. Izin Bapak Ibu yang di belakang, oke, silakan. Ibu silakan. Bentar ya Bapak Ibu, kita ini di depan kosong. Yang senior silakan berdiri, Bang. Senior. Iya, yang senior, monggo. 1 orang bisa di depan, Ibu. Oke. Bisa di depan, Bapak, Ibu bisa di depan. Nanti diambilin kursi juga kok, 1 lagi, 2 atau 3 lagi. Oke, lanjut. Jadi kalau ketemu saya di jalan jangan segan-segan menyapa, ya. Mbak Fitri boleh,
Bu Fitri boleh. Panggil nama kecil saya juga Ito juga boleh. Ya, biasanya yang manggil cuma ayah saya sih. Ya. Almarhum ayah, oke. Ini nomor telepon saya, boleh Bapak Ibu catat di 082177053878. Ya, nomor telepon ini nggak saya publish, hanya teman-teman yang hadir di seminar atau member kita aja. Oke, next. Nah, Bapak Ibu, saya cerita sedikit ya. Saya dulu kenal dengan bisnis TTR ini, Tour Travel Revolution ini tahun 2010. Waktu itu saya masih CPNS ya. Bayangkan Bapak Ibu, CPNS belum 100%, gaji saya juga masih 80% dan terimanya rapelan. Waktu itu yang kerja hanya suami saya aja. Nah, bayangin Bapak Ibu, saya harus ngantor tiap hari tapi nggak gajian, walaupun nanti gajiannya di ujung. Nah, saya sebagai istri berpikir, kalau kayak gini saya nggak bisa deh. Ya, berniat waktu itu hanya untuk membantu suami, tetapi tetap bisa bertanggung jawab dengan anak-anak dan juga menambah penghasilan. Ya udah, saya akhirnya cari-cari bisnis apa ya di yang kira-kira saya tuh bisa nyaman. Ya, bukankah ini cita-cita ibu-ibu semua kayaknya ya? Anak-anak yang keurus, duitnya ada terus, bener ya? Ya, waktunya banyak. Ya, mau belanja nggak nunggu lebaran, baju-baju gitu ya. Pas pada saat ke mall, suka baju beli, ya perlu apa beli gitu. Nggak harus kalau jadi pegawai itu Bapak Ibu nunggu gajian baru belanja, benar nggak? Nah, sekarang pola mindsetnya diubah. Saya tuh senang banget kalau ketemu teman-teman atau ibu-ibu muda, pokoknya ibu-ibu lah yang nggak bergantung sama suami. Ya, karena tahu sendiri Ibu, tasnya mahal ya Bu. Ya, kalau kita bilang, Papa beli tas Pak, berapa harganya? 2,5 juta. Muka kita dilihatin, bener gak? Apalagi kalau kayak misalnya udah yang sekelas yang artis, tasnya berapa? 70, 80 ya seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu, khususnya ibu-ibu punya penghasilan luar biasa, itu nggak usah suami kita nggak perlu tahu kita ada uang sendiri. Ya, suami juga happy ya happy dong, ya nggak pusing beli alat, beli kosmetik juga mahal-mahal banget sekarang ya. Oke, nah. Bapak Ibu yang hadir di sini pasti sama, tujuannya sama. Jadi prioritas hidup yang umumnya menjadi tujuan hidupnya seperti apa? Kita lihat yuk ya. Apa aja? Yang pertama, menyelesaikan beban hutang dan tagihan ya. Ada nggak yang hadir di sini sama seperti itu? Kalau ada dalam hati aja ya. Ya, sekarang saya nanya, ada nggak manusia yang nggak pernah berhutang? Ada nggak? Gak ada ya, semuanya punya hutang, pernah berhutang minimal ya, seperti itu. Bapak Ibu jangan kaget bahwa orang kaya yang kelihatan kaya itu utangnya malah jauh lebih banyak, miliaran. Tapi apa bedanya mereka dengan kita? Mereka berani mengolah, misalnya pinjam uang bank ya, buat perumahan, buat modal usaha yang besar-besar, bangun tol dan sebagainya. Hutangnya banyak banget loh Bapak Ibu. Tapi bedanya mereka pintar mengelola uangnya. Nah, kalau kita punya uang dikit diperuntukkan untuk apa? Belanja. Uangnya baru dikit, baru dapat dikit belanja, dapat lagi belanja. Ya, beda sama pola orang-orang kaya itu punya uang itu dikelola lagi. Mereka jarang sekali belanja. Tetapi pada saat belanja itu memang benar-benar kebutuhan. Ya, sekali belanja tuh mahal tapi untuk pengembangan bisnis. Modelnya seperti itu. Ya, jadi kata Allah itu saya akan memenuhi apa? Kebutuhan, bukan keinginan. Ya, benar nggak? Nah, berarti kebutuhannya dibanyakin. Kalau sudah punya satu mobil, boleh nggak nambah mobil lagi? Boleh aja. Sudah punya satu rumah, boleh nggak nambah rumah lagi? Boleh aja. Berarti butuh
2 rumah, berarti seperti itu. Nah, akan ditambah sama Allah. Tapi saya nggak nyuruh ngutang ya. Kalau bisa beli cash aja. Keren kan? Keren. Oke. Kita lihat lagi. Apa lagi ya? Yang kedua, menambah income bulanan. Yang hadir di sini pengen menambah income bulanan, boleh angkat tangan setinggi-tingginya. Nah, yang hadir di sini pengen menambah income bulanan. Oke. Keren ya. Jadi nggak usah malu-malu. Bapak Ibu, malu itu kalau nggak punya duit. Ya, sama minjem duit sama orang itu baru malu. Ya, selagi kita punya nyawa, kita punya tenaga, why not? Kita cari yang halal ya. Oke. Terus yang ketiga apa? Memiliki usaha sendiri. Nah, yang tadi 60% yang hadir di sini datang ke sini pengen punya usaha sendiri, boleh angkat tangan? Oke, mantap. Karena Bapak Ibu tahu nggak? Saya aja sebenarnya pengen banget pensiun dini. Tapi nggak bisa, peraturannya itu minimal 50 tahun atau 25 tahun bekerja ya Bu ya. Oke, saya umurnya baru 36 tahun. Masih 14 tahun lagi baru mau pensiun. Ya modelnya seperti itu. Ya sudah disabarin aja. Karena apa? Kalau kita punya usaha sendiri, walaupun saya punya usaha sendiri juga ya yang mengelola suami. Walaupun seperti itu kita punya keleluasaan waktu, benar nggak? Ya, jadi kalau kita punya usaha sendiri, karyawan yang datang suruh jam datang 7:30, kita datang jam berapa? Ya terserah kita, oke? Ya, iya kita ownernya, kita bosnya. Mau tutup, suruh karyawan yang tutup, handle kita. Ya udah terserah kita, kita hanya kontrol aja. Itu bedanya. Jadi kitanya kerjaannya apa? Ngurus yang lain, anak-anak yang sebagai prioritas dan sebagainya. Ya kadang-kadang merasa kok ini waktu nggak cukup 24 jam, benar nggak? Ya masih ada aja hari ini yang belum diselesaikan. Oke, lanjut lagi. Memiliki banyak waktu untuk keluarga. Ya tadi sudah saya bahas. Kemudian yang kelima, pengembangan diri, meningkatkan kualitas hidup. Ya, Bapak Ibu, ini penting banget. Apalagi saya infokan bahwa ilmu berbicara itu sangat penting. Setuju? Sepakat ya. Saya yang sangat mengalami itu. Dulu saya nggak bisa ngomong. Ya, jadi kalau Bapak Ibu punya ilmu bisa berbicara dengan baik dengan orang lain, ya berbicara depan umum. Ini minuman Oasis harga 3.000, ini Bapak Ibu bisa jual juga 100.000 pun bisa. Ya, beda dengan Bapak Ibu punya produk, ya produknya bagus banget. Itu misalnya nih minumannya bagus banget. Anggaplah yang pH tinggi dan sebagainya. Misalnya kita sebut ada minum Kangen Water. Ya, airnya bagus, bisa buat macam-macam penyembuhan dan sebagainya, pH balance dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu nggak punya keberanian buat bercerita sama orang. Kira-kira orang mau beli nggak? Enggak, benar nggak? Ya, jadi yang paling penting adalah Bapak Ibu harus bisa ngomong, ilmu menjual kepada orang lain itu penting banget dan beraniin dulu. Pernah ditelepon sama orang asuransi? Sering, ya. Jadi kadangkala orang asuransi itu disadarkan di awal bahwa kamu ketika bergabung dengan perusahaan kami akan banyak hujatan, banyak omelan dan sebagainya. Mereka menyadarin itu dulu. Seperti itu. Nah kita baru nawarin jual jilbab, ya Bu, untungnya 5.000. Terus dibilangin, beli dong jilbab gue. Apaan ini jilbab? Udah jelek, panas, lo mahal lagi, bilang gitu ya. Langsung, aduh kayak gimana. Baru 2 orang yang dijual. Jadi mentalnya sudah mental kerupuk, modelnya gitu ya. Diubah dulu. Yang penting kita cara cari uangnya benar, halal gitu ya. Bapak Ibu setuju ya? Oke, next. Meningkatkan kualitas spiritual atau ibadah. Kebanyakan Bapak Ibu, kalau orang yang keuangan atau finansialnya itu semakin membaik, ibadahnya akan semakin membaik. Ya, salah satunya kalau orang miskin bisa ke tanah suci nggak? Bisa, ya, bisa umroh, bisa haji, dibayarin orang atau dibayarin anaknya. Waktunya lama. Tapi kalau orang kaya beda, orang yang punya uang, ya, dia bisa memberangkatkan orang lain, ya. Mau pergi haji yang plus juga bisa, uangnya ada 220 juta. Udah nggak usah ngantri lama-lama, duitnya ada, ya.
Artinya apa? Bisa meningkatkan kualitas spiritual atau ibadah. Ya benar nggak? Bisa nggak orang miskin sekolah? Bisa, tapi nggak bisa bangun sekolah. Ya, bisa nggak orang miskin sedekah? Bisa, nasi sepiring, senyuman, bantu tenaga. Tapi kalau yang berduit, sekali sedekahnya besar, ribuan orang, ya, bantu macam-macam pembangunan dan sebagainya. Itu bedanya. Dan itu mindset yang harus kita. Ternyata saya wajib harus jadi, bukan saya ngajarin materi Bapak Ibu ya. Jadi pilihan dua, kata Ibu Santosa, pilihan Muslim itu dua, kaya atau kaya raya. Bapak Ibu mau pilih yang mana? Kaya raya. Setuju? Tepuk tangan dulu dong buat kita semua ya. Gitu. Oke, next lanjut. Apalagi? Yang ketujuh, membantu dan bermanfaat buat orang lain. Tadi sudah saya singgung. Yang kedelapan, memperluas kenalan dan network. Ya, Bapak Ibu nih contoh, hadir di seminar, ya, biasanya orang-orang yang hadir di seminar adalah orang-orang yang open minded. Artinya apa? Orang yang open minded itu mereka mau belajar, mereka mau tahu sesuatu hal yang baru, mereka mau menambah ilmunya, isi otaknya. Ya, orang itu dilihat dari isi otaknya, bukan dari penampilan. Tapi alangkah baiknya otaknya ada, penampilannya juga bagus, kayak gitu. Ya, di mana-mana dari zaman dulu, kalau kita sekolah SD pun, ya dari saya merasa SD, yang juara satu banyak nggak ditemenin teman-temannya? Banyak, karena apa? Pinter, terus minta ajarin apa? PR, nyontek, seperti itu ya. Nah, kalau yang ranking terakhir, yang bodoh, ya misal seperti itu, ada nggak yang mau nemenin? Ada aja, tapi nggak banyak. Monggo Ibu, Bapak, kasih. Satu lagi dong. Oke, lanjut. Yang ke-9, poin ke-9, pensiun dengan berkecukupan. Ya, saya tuh kadang-kadang ketawa. Ya, di kantor saya kita baru mengadakan tes si pencatar dengan metode CAT. Bapak Ibu tahu ya, yang mungkin putra-putrinya ikut tes si pencatar atau yang hadir di sini pernah ikut tes si pencatar ya. Polanya kalau di kantor saya di Kementerian Perhubungan itu langsung jadi lulus, langsung jadi PNS. Saya tanya ke mereka, adik kok mau ikut tes ini kenapa? Iya Bu, cita-cita saya pengen jadi PNS. Saya geli dengarnya, kok PNS jadi cita-cita gitu loh. Karena kenapa? Kok kamu pengen jadi PNS? Karena ada pensiunnya Bu. Nah, jadi mereka hanya mengharapkan pikirannya bahwa PNS itu akan mendapatkan pensiun. Padahal ketika pensiun itu uang pensiun juga nggak cukup menghidupi mereka di zaman itu, benar nggak? Ya, bayangin kalau misalnya tamatan mereka cuma tamat S1 itu hanya mentok di 3D, tapi kalau S2 bisa di golongan 4. 3D itu paling-paling terimanya sekitar 3 sampai 4 juta Bapak Ibu. Karena nggak akan mendapatkan yang lain, uang makan selama bekerja, panitia dan sebagainya itu sudah nggak ada. Pada zaman nanti ketika dia pensiun, uang segitu juga sudah nggak ada nilainya. Jadi salah besar kalau misalnya pengen jadi PNS hanya biar aman sampai tua dapat pensiun. Padahal kebutuhan nanti ketika Anda tua itu lebih banyak. Uangnya habis kemana? Ke dokter berobat terus, benar? Ya, ke dokter, dikit-dikit sakit kaki, dikit-dikit sakit kepala, dikit-dikit darah naik, itu ke dokter terus. Bayangin. Jadi uangnya bukannya malah buat kebutuhan sehari-hari, malah beralihnya ke kesehatan. Kemudian tapi beda, kalau kita punya usaha sendiri, ya, kita akan memiliki aset buat pensiun kita. Bangga nggak kita ketika misalnya kita punya anak 4, ketika pensiun kita sudah nyiapin anak kita 4 rumah, ya, bukan
buat anak kita menjadi apa ya istilahnya tuh malas, bukan. Tapi itu menunjukkan bahwa Anda sebagai orang tua itu punya power. Banyak nggak orang-orang yang sudah tua itu nggak dianggap sama anaknya ketika sudah pensiun? Banyak nggak? Banyak banget ya. Jangan sampai kejadian di kita. Jadi sudah diubah polanya bahwa ketika saya harus punya power di keluarga saya. Jadi dengan seperti itu saya bisa meninggalkan usaha buat anak saya, rumah buat anak saya dan sebagainya. Jadi anaknya juga nggak kayak orang ya susah-susah di awal hidupnya, enggak. Tapi kita didik dengan jangan sampai mereka males nerima semuanya apa adanya, enggak juga seperti itu ya. Minimal kita sebagai orang tua itu sudah mempersiapkan bahwa kita nih sudah punya aset, sudah punya power ya. Oke, terus yang ke-10, meninggalkan warisan yang berarti, itu yang saya bilang tadi ya. Jadi kita sebagai walaupun kita sudah tua, anak-anak kita, keluarga kita masih menghargai, benar nggak Bu? Masih menghargai kita. Banyak banget Bapak Ibu. Saya pernah baca video di Facebook, orang tuanya menangis. Dia ada ibu-ibu, mungkin pernah juga Bapak Ibu. Ada ibu-ibu ditemukan itu kalau nggak salah di Solo, dia di pinggir jalan ditemuin, ditanya sama orang dinas sosial, ditanya, "Ibu kenapa di sini?" "Saya ditinggalkan anak saya." Pernah? Sorry, dia bukan di pinggir jalan, dia sudah di panti jompo. "Saya ditinggalkan anak saya." Ditinggalkannya di mana? Di pinggir jalan. Kata anaknya, "Saya ini ngeberatin dia." Jadi saya bilang, "Kenapa kamu tega ninggalin saya?" Kata anaknya, mungkin karena kondisi anaknya juga miskin. Tapi nggak begitu juga kali. Bayangin Bapak Ibu kita, apalagi yang perempuan sudah ngelahirin, terus ditinggalin sama anak, kurang ajar banget. Waktu kecil kita rawat, bahkan kita sampai kita nggak usah makan deh, biar mereka yang makan, benar nggak? Sudah kita nikahin, malah sudah tua, kita malah ditinggalin dia di pinggir jalan. Dia nangis beleleran air mata, bayangin Bapak Ibu. Itu karena apa? Orang tuanya nggak punya power. Jadi anaknya nggak menghargai, benar nggak? Nah, sekarang jangan sampai. Jadi mindset kita harus ubah dulu bahwa kita yang hadir di sini ya jangan sampai. Minimal yang nggak punya usaha harus punya usaha. Yang penghasilannya kurang harus punya penghasilan tambahan. Ya, setuju? Sepakat. Oke. Nah, ini dia Tour and Travel Revolution. Apa sih Tour and Travel Revolution? Ya, oke. Saya hari ini banyak banget hadiah, tapi Bapak Ibu harus jeli apa yang saya sampaikan. Ada nanti beberapa pertanyaan, ya. Oke, ada kuisnya. Oke. Nah, ini dia. Tadi sudah di video di awal, ini adalah owner dari TTR, Mas Ardan Dahlan, ya. Owner dari TTR, dan kemudian ini ada saya di sini. Kenapa saya tunjukin slide ini? Ini ada ceritanya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat stasiun TV yang meliput, ya. Apa itu di situ? TV One. Terus ada tulisan di bawah TV One, live, ya, live siaran langsung pada saat itu. Saya mau cerita sedikit. Tapi sebelumnya yang bisa tebak langsung dapat nanti hadiah, tapi hadiahnya di akhir, ya. Berapa kira-kira saya bayar masuk TV One? Boleh tebak dulu deh. Gratis? Gratis. Yang lain? 180. 180 apa Bu? Juta. Ada yang lain? Ibu berapa? 50 juta. Yang lain? 3 juta. Ibu yang mana 3 juta? Oh, Ibu 3 juta. Bapak? Ibu yang tahu. Oh, Ibu yang siap. Oke, ya. Saya kasih tahu ya. Di sini saya bukan menceritakan Ibu Fitri sombong, nggak ada sama sekali. Jadi saya menceritakan ini tentang mindset kita atau berpikir positif. Waktu itu saya sebelum tampil di TV, saya ngelihat teman-teman saya cabang-cabang yang lain itu masuk TV, keluar masuk TV, keluar masuk TV. Kalau saya sebelum masuk di sini sudah alhamdulillah dipanggil Kompas TV, TVRI, Sriwijaya TV dan sebagainya. Benar kata Ibu, gratis ya. Saya diundang sebagai pembicara. Tapi jangan main-main Bapak Ibu mau masuk ke sini. Katanya enak aja gratis. Emang lo
cucunya. Oh iya, emang lu cucunya. Terus emang lo Ayu Ting Ting ya? Iya, saya bayar ini Bapak Ibu 165 juta. Selama 22 menit, 8 menitnya buat iklan. Nah, setelah saya masuk di sini ada yang beli nggak ya di sini yang gelang-gelang warna hitam buat kesehatan? Ada nggak yang beli? Nggak punya, yang harganya 1.750.000. Itu si bapak itu jual gelang. Habis saya live dia yang jual gelang. Nanti besok lagi siapa live dia jualan gelang. Itu yang beli gelang itu ribuan Bapak Ibu. Duitnya banyak. Makanya dia bisa berani berulang-ulang. Sama seperti ini, waktu itu saya ingat banget, saya 3 jam cari duit di TV1 itu dapat masuk 500 miliar. Sampai bagian marketing kita teler semua, angkat telepon gak pernah berhenti, data masuk banyak banget. Yang transfer, langsung mereka transfer. Ya detik itu. Waktu itu saya bilang, pasti saya masuk TV1. Allah mengabulkan. Nah itu yang mau saya ceritakan adalah tentang mindset. Kalau Anda berpikir positif, itu akan kejadian. Ya, seperti itu. Waktu itu juga saya pernah ngomong, saya S2. Alhamdulillah selesai. Ngomong juga saya S3, cuma mikir pusing juga ya, ngertiin tesis terus. Anak sudah 3 gitu ya. Oke, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi, meyakinkan hati bahwa kalau punya keinginan, cita-cita dapat. Ya, oke. Next, lanjut. Nah ini dia buah dari belajar sistem tour and travel. Saya bisa seminar keliling Indonesia. Ya, sayangnya nggak ditulis, nggak jeli. Jadi saya seminar itu mulai 2016 sampai sekarang. Harusnya kita tulis ya. Banyak banget ya. Di Palembang ini aja hampir pasti setiap bulan pasti. Tapi dalam misalnya minggu